kelas. Ya, selamat sore Bu Rika. Apa yang bisa saya bantu ini Bu Rika? Begini Bu, saya bermaksud ingin berbagi permasalahan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang Bu? Ada Bu. Bolehkah saya tahu mengenai apa ini Bu Rika? Ini Bu, saya menemukan ada satu siswa saya di kelas saya Bu, yang terlihat sangat pasif Bu. Ketika pembelajaran kelompok, siswa ini diam saja. Lalu kemudian kadang termenung, kadang tertidur di kelas, dan terlihat sangat tidak bersemangat Bu. Bagaimana ya Bu? Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat murid kita mengikuti pembelajaran kita itu dengan pasif di kelas? Ya, saat saya melihat murid yang pasif ini, Bu, saya merasa khawatir, Bu. Sedih begitu, Bu. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam materi pembelajaran. Jadi apa sebenarnya yang Ibu Rika inginkan jika peserta didik itu aktif di dalam pembelajaran Ibu? Ya, saya berharap, Bu, ketika murid aktif belajar di kelas, mereka memperoleh pemahaman yang baik mengenai materi tersebut. Kemudian saat berdiskusi, mereka bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya, Bu. Itu harapan saya, Bu. Bagus sekali ya Bu ya, harapan Ibu. Jadi apa saja kira-kira menurut Ibu faktor yang menyebabkan anak-anak kita ini menjadi pasif saat pembelajaran berlangsung? Ya, kalau saya lihat memang ya Bu ya, banyak memang Bu faktor yang dapat menyebabkan murid ini pasif di kelas Bu. Salah satunya murid mungkin merasa tidak percaya diri. Kemudian saya juga bisa melihat ada kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas Bu. Oh, baik-baik. Boleh tahu nggak Bu, bagaimana kira-kira kondisi belajar murid kita itu di lingkungan rumah? Iya, saya pernah memanggil orang tua murid ini satu kali, Bu. Lalu berdiskusi dengan orang tua murid. Orang tua murid mengatakan bahwa memang si anak ini sering bermain di rumah, kemudian juga jarang belajar, begitu, Bu. Oke. Eh, jadi apa yang dapat Ibu lakukan untuk murid kita yang kurang aktif di dalam kelas ini, Bu? Ya, inilah Bu, rencana saya Bu. Sepertinya saya harus berbicara Bu dengan murid tersebut. Kira-kira apa kendala yang dialami murid tersebut. Lalu saya juga berencana untuk mengajak teman-teman sekelompoknya untuk melibatkan anak ini dalam diskusi kelompok. Itu rencana saya Bu. Kalau saya lihat rencana Ibu sudah cukup baik, tapi bagaimana caranya Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Iya iya iya. Kira-kira saya juga berencana, Bu, untuk melakukan pertemuan rutin dengan orang tua murid, mengenai kemajuan belajarnya, Bu. Oke, baik juga itu, Bu, jika Ibu bisa berkoordinasi dengan orang tua murid kita. Jadi, menurut Ibu siapa saja yang dapat dilibatkan di dalam rencana ini nantinya? Nah, ini Bu, rencananya saya juga akan berkolaborasi bersama guru BK, Bu. Lalu juga berkompromi, berkolaborasi juga dengan teman-teman sekelasnya, Bu. Karena saya melihat teman-teman sekelasnya yang lain cukup aktif seperti itu. Mungkin saya bisa mengajak teman-teman sekelasnya untuk selalu melibatkan dia dalam setiap diskusi, seperti itu, Bu, rencana saya. Oke, kira-kira rencana ini kapan akan Ibu lakukan? Eh, Minggu depan mungkin akan saya lakukan, Bu. Jadi, minggu depan begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke, jadi kalau saya rasa, yang Ibu rencanakan ini dengan rencana-rencana dengan tujuan yang mulia yang Ibu lakukan,
sudah cukup baik. Tetap semangat ya Bu Rika ya, untuk melakukan Iya, yang Bu. terbaik untuk perkembangan Iya, anak terima didik. kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu Rika. Selamat sore Ibu Rika. Selamat sore, Ibu Rosa. Bagaimana kabarnya, Ya, Bu? kabar saya luar biasa, cuman ada sedikit hal yang memang mengganjal di hati nih Bu. Iya, iya. Apa itu, Bu? Kira-kira Ibu ada waktu nggak ini ya, boleh nggak saya berbagi sedikit tentang perasaan saya? Ada, Bu. Tentu saja ada. Silakan. Kira-kira ini beban di rumah atau di sekolah ya, Bu? Oke, terima kasih banyak ya Bu Rika ya atas kesempatan waktunya mau mendengarkan saya. Kebetulan Sama-sama. ini saya mau berbagi perasaan yang saya temukan di luar lingkungan sekolah sebenarnya. Tapi masih di dunia mendidik juga. Kebetulan saya dipercayakan untuk mendidik anak-anak di gereja. Oke, baik-baik. Jadi Uh, Ibu akan bercerita mengenai rekan sejawat Ibu yang ada di tempat ibadah Ibu ya, Bu ya? iya, Baik, benar, silakan. benar. Jadi ceritanya begini Bu, kita punya rekan sejawat itu ada 4. Saya salah satunya dari yang keempat itu. Iya, iya. Beberapa hari terakhir kita mengalami komunikasi di dalam kegiatan program kegiatan gereja. Jadi kita punya program melakukan pertemuan 1 kali seminggu kepada anak-anak untuk membina pertumbuhan iman rohaninya begitu. Jadi ketika teman-teman jadwalnya itu di hari Rabu, kalau saya itu di hari Jumat untuk minggu berikutnya begitu, bertukar-tukarlah setiap minggu. Jadi kebetulan 2 kali pertemuan yang di hari Jumat di jam saya itu ada kendala, ada kabar duka cita, ada kegiatan gereja bertepatan di hari Jumat, tanpa ada sepengetahuan atau pemberitahuan kepada saya. Rekan saya ini memberikan himbauan pengumuman di WA Group menyatakan bahwasannya anak-anak nih berkumpul di hari Jumat, padahal itu bukan jadwal hari Jumat, seharusnya di hari Rabu, tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya berpikir mungkin beliau ingin mau ambil alih tugas yang mungkin beberapa waktu ini anak-anak tidak ada berkumpul gara terjadi kendala. Iya, Begitu iya. Bu yang saya temukan rasa risau di hati saya. Baik-baik. Saya sudah memahaminya, Bu. Jadi ketika itu terjadi, Bu, Ibu sudah ada konfirmasi dengan rekan Ibu? Kebetulan memang saya tidak konfirmasi dikarenakan memang pada saat kejadian itu posisi saya tidak ada di lokasi, saya sedang di ladang. Ladang saya ini kebetulan untuk sinyal tidak support sehingga informasi itu memang terbaca di hari Sabtu sore begitu. Jadi ya sudahlah, saya pikir karena memang dari lalu-lalu juga saya sudah menjadi pelajaran, saya merupakan korban dari keegoan rekan-rekan sejawat pada saat yang saya rasakan mungkin begitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Baik, Bu, saya dapat memahami bagaimana perasaan Ibu sebagai korban dari keegoan rekan-rekan sejawat Ibu ya, Bu ya. Jadi, Bu, apa tindakan yang Ibu lakukan? Pada akhirnya memang saya menemui pimpinan di gereja saya. Saya sampaikan bahwasannya saya tidak bisa melanjutkan lagi ikut bergabung di dalam pendidikan sekolah minggu ini. Jadi kalaupun misalnya saya masih boleh dipakai untuk kemajuan gereja, bolehlah menempatkan saya untuk di bidang yang lain saja yang bisa untuk saya layani begitu. Itulah keputusan saya pada akhirnya, Bu. Iya, iya, iya. Berarti saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu mengakhiri pelayanan di bidang mendidik anak di sekolah hari Minggu itu ya, Bu ya. Iya, benar, Namun, benar. namun tidak di semua bidang seperti itu ya, Bu ya. Benar.
Iya, bagaimana Bu? Apakah Ibu merasa lega sudah membuat keputusan seperti itu? Secara pribadi, hati, pikiran saya memang lega, Bu. Ya, Heeh. saya lega karena memang saya merasa lingkungan itu sudah toksik begitu. Kalau kita sudah dalam relasi selawat saja sudah mulai hitung-hitungan di dalam melakukan kinerja, saya rasa tidak ada lagi tumbuh empati di situ dengan perasaan rekan kita yang lainnya. Iya, Tapi iya. saya jujurnya ada sedikit tambahan perasaan yang tidak nyaman karena di belakangan hari ini saya disindir-sindir begitu Bu. Saya disindir, disampaikan terlalu nyaman, pengen hidupnya di zona-zona nyaman aja, baru suka disampaikan supaya bisa keluar dari zona itu membuat alasan-alasan karena mengikuti kegiatan-kegiatan, kesibukan dengan kegiatan. Jadi saya disindir dengan berkata, ya bertobatlah. Saya baper nih Bu orangnya, jadi saya berpikir apa saya sudah melakukan kesalahan yang fatal sekali ya, sampai saya sampai ditunjuk harus bertobat seperti itu, begitu. Iya, 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 iya. Eee, saya dapat memahami bagaimana perasaan Ibu. Namun sebenarnya kan, Ibu tidak, apa namanya, tidak benar-benar berhenti dari melayani di rumah ibadah tersebut. Mungkin barangkali Ibu bisa, melakukan hal yang lainnya, mungkin melakukan pelayanan di bidang yang lainnya, seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Eee, lalu Bu, bagaimana menurut lingkungan keluarga Ibu? Oke, kalau dari lingkungan keluarga, suami yang paling utama merupakan rekan yang paling dekat bagi saya berbagi kepada beliau. Hanya beliau menyebutkan tetap menjaga kesehatan mental, apalagi dalam posisi sedang banyak mengikuti kegiatan-kegiatan katanya. Iya, Nikmati saja proses yang sedang ada tanpa harus terlalu peka dengan mendengarkan bahasa-bahasa yang kurang-kurang mendukung gitu. Jadi kalau untuk suami mendukung saya dalam mengambil keputusan ini, Bu. iya, ya, luar biasa ya Bu ya, Iya, memiliki seorang pendamping yang selalu mengedepankan diri kita, kemudian iya, selalu mensupport kita, sungguh sesuatu yang sangat disyukuri ya kan Bu, dapat meringankan langkah, kemudian beban pikiran kita dan juga kewarasan kita ya kan Bu? iya, iya. Heeh, alhamdulillah seperti itu. Jadi, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Saya merasa lega dengan situasi ini, dukungan suami dan keluarga juga, dan saya pada intinya bukan berarti berhenti dalam Iya, memberikan hal-hal yang baik bagi lingkungan gereja saya. iya, 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 iya. Baik Bu Rosa, sudah lega ya Bu ya? Iya, Jadi tetap semangat ya Bu. iya. Semoga nanti, eee, walaupun Ibu tidak bisa berperan dalam, pelayanan di bidang anak sekolah, mungkin bisa di bidang yang lainnya. Oke lah Bu Rika, terima kasih ya Bu ya buat waktunya yang boleh dengarkan perasaan saya hari ini. Iya Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Ibu. Oke, semangat.